Eka. Kali ini aku ingin membahas mengenai motivasi pemuda dan kesempatan kerja saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi di HP kamu. Nah, di era digital ini, di mana masa depan ada di tangan kita. Kamu mempunyai mimpi besar, semangat yang membara, ingin sukses kan? Tapi nyari kerjaan yang layak itu pasti susah ya. Yuk kita bareng-bareng ubah keadaan ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang seberapa banyaknya sih pengangguran di Indonesia, terutama pada Gen Z, yang terdapat sebanyak 9,9 juta Gen Z di Indonesia itu menganggur dan tidak sedang menempuh pendidikan apapun. Nah, di balik citra pemalas ini, masalah sosial ekonomi negara, sempitnya lapangan kerja, hingga masalah pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri itu menghantui masa depan jutaan anak muda saat ini. Nah, berapa sih proporsi kegiatan anak muda di Indonesia saat ini atau pada periode 2020 hingga 2035? Indonesia tengah berada puncak bonus demografi. Nah, puncak ini adalah kondisi ketika jumlah produksi melebihi jumlah penduduk usia non-produktif. Anak muda, terutama generasi Z ini, disebut sebagai akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang jadi soalnya adalah ketika demografi ini malah bisa merugikan perekonomian negara jika pertumbuhan angkatan kerjanya tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi akan menimbulkan pengangguran yang terbuka yang semakin meningkat. Nah, nyatanya Gen Z ini masih banyak yang menganggur. Anak muda usia 15-24 tahun itu lebih cenderung untuk menganggur dibandingkan angkatan kerja usia produktif lainnya. Hal ini terlihat pada tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan angkatan kerja yang lebih tua itu cenderung semakin sedikit untuk menganggur. Nah, terus kayak pasti saat ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah dilontarkan buat kita. Kayak, apa sih rencana kamu untuk 5 tahun ke depan? Kayak, kamu mau jadi apa? Kok kamu nganggur doang? Kayak pertanyaan semua itu selalu datang buat kita. Nah, aku punya 7 motivasi untuk kamu agar tetap terus semangat ke depannya. Nah, motivasi yang pertama itu adalah pada keterampilan. Mungkin kamu sedang menganggur saat ini, tapi itu bukan berarti kamu tidak punya nilai. Kamu bisa fokuslah pada keterampilan yang kamu miliki. Apakah kamu punya jago masak, menguasai bahasa asing, atau ahli dalam desain grafis? Nah, kamu bisa memanfaatkan waktu ini dengan mempertajamkan keterampilan kamu. Kamu bisa mengikuti kelas online, pelatihan, atau gabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat kamu. Dengan bisa menampilkan keterampilan kamu akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan membuka peluang baru. Nah, selanjutnya itu adalah motivasi yang kedua, yaitu adalah cari peluang baru. Kamu jangan hanya terpaku pada lowongan kerja yang ada, kamu bisa cari peluang baru. Mungkin kamu bisa melalui bisnis online, menawarkan jasa freelance, atau mencari pekerjaan per waktu. Banyak orang sukses mulai dari nol. Jadi kamu jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Ingat, kesempatan itu ada di mana-mana asalkan kita mau melihatnya. Nah, selanjutnya itu adalah motivasi ketiga, yaitu adalah jangan takut untuk mencoba. Mungkin kamu pernah ditolak saat melamar pekerjaan. Nah, itu ada hal yang wajar ya, jangan berkecil hati. Kamu bisa terus mencoba dan belajar dari pengalaman. Setiap penolakan itu adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jika kamu percaya diri, kamu bisa bersiap untuk menghadapi suatu tantangan dan jangan pernah untuk menyerah. Nah, motivasi yang keempat itu adalah manfaatkan jaringan. Kamu bisa memanfaatkan jaringan yang kamu miliki. Kamu bisa bercerita kepada teman, keluarga, atau kenalan bahwa kamu sedang mencari suatu pekerjaan. Mungkin dari mereka itu punya informasi tentang lowongan kerja yang cocok untuk kamu. Jadi kamu jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, selanjutnya itu adalah motivasi yang kelima. Kamu bisa tetap optimis. Nah, masa-masa sulit pasti akan selalu berlalu ya. Kamu bisa fokus tetap optimis dan jangan kehilangan harapan. Kamu bisa fokus pada hal-hal positif dalam hidup kamu. Kamu bisa memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hobi, bertemu teman, atau bisa menjelajahi hal-hal baru. Ingat, kamu bukan sendiri. Banyak orang yang pernah mengalami masa-masa sulit dan berhasil bangkit. Nah, selanjutnya itu adalah motivasi yang keenam, yaitu kamu bisa fokus pada tujuan jangka pendek.
Mungkin kamu mempunyai tujuan jangka panjang yang cukup besar ya, seperti memiliki usaha sendiri atau bekerja di perusahaan impian. Tapi jangan lupa untuk menetapkan tujuan jangka pendek yang realistis. Misalnya, mencari pekerjaan paruh waktu, mengikuti pelatihan, atau membangun portofolio. Dengan mencapaikan tujuan jangka pendek, kamu akan merasa lebih termotivasi dan dekat dengan tujuan jangka panjang kamu. Nah, terakhir nih, motivasi yang ketujuh, kamu bisa memanfaatkan suatu teknologi. Nah, saat ini teknologi bisa membantu kamu untuk mencari suatu pekerjaan untuk mengembangkan diri sendiri. Manfaatkan suatu platform online untuk mencari lowongan kerja. Kamu bisa mengikuti kelas online atau mengembangkan jejaring profesional. Kamu jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan memanfaatkan suatu teknologi untuk mencapai tujuan kamu. Ingat, masa depan ada di tangan kamu. Kamu bisa mengubah hidup kamu untuk meraih kesuksesan. Kamu bisa percaya pada diri sendiri dan teruslah untuk melangkah maju. Saat kita bangkit, berani mengejar mimpi dan berjuang bareng buat masa depan yang cerah, kita bisa ciptain kerjaan baru, berinovasi, dan bikin ekonomi kita makin kuat. Kita bareng-bareng, kita bisa buka pintu buat masa depan yang lebih baik untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan dengan penuh kesempatan. Saya, Wanda Andika, pamit undur diri.